Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tertulis di dalam kitab Mazmur 141 ayat 3. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 141. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ayat di atas terambil dari kitab Mazmur 141. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Hal Berbicara. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jika tidak ada yang ingin Anda bicarakan, lebih baik berdiam diri.
Cerita renungan siang kita hari ini adalah seorang pria menghadiri suatu pertemuan dengan pembicara tamu yang bicaranya bertele-tele. Karena sudah tidak tahan lagi, pria ini menyelinap keluar dari pintu samping. Ketika sedang berjalan di koridor, ia bertemu dengan seorang teman yang bertanya, "Ia sudah selesai bicara?" "Belum," sahut pria itu. "Ia sudah berbicara berjam-jam, tapi ia tidak menyadarinya. Tampaknya ia tidak akan berhenti bicara." Gagasan untuk berbicara langsung mengenai topik yang hendak disampaikan dan mengatakan sesuatu yang berharga setiap kali berbicara dengan orang lain pada setiap hari merupakan sebuah nasihat bijak bagi kita. Jika saja kita bersedia jujur pada diri sendiri, mau tak mau kita harus mengakui bahwa sebagian pembicaraan kita merupakan perkataan yang sia-sia. Tuhan Yesus memperingatkan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ambillah waktu sejenak untuk merenungkan percakapan Anda sehari-hari. Topik apakah yang paling sering Anda bicarakan? Apakah Anda terlalu banyak bicara sehingga tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara? Apakah perkataan Anda bermanfaat bagi orang lain? Dan yang terpenting, apakah perkataan Anda memuliakan Tuhan? Allah dapat memampukan Anda untuk berbicara dengan perkataan yang membangun sesama dan tidak sekadar berbicara. Hari ini, marilah kita jadikan perkataan Daud sebagai doa kita. "Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Awasilah mulutku. Mulut adalah sumber perkataan yang memberkati sekaligus mengutuki. Mulut menjadi alat penyampai kata-kata bagi orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut haruslah kita jaga dan awasi agar tidak sembarang keluar begitu saja. Orang yang bijaksana tentu akan berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata, supaya ia tidak banyak menyesali perkataan yang sebenarnya tidak perlu untuk diucapkan, yang sia-sia atau tidak berarti. Seorang filosof dari Yunani, bernama Publisius berkata, "Saya sering menyesali perkataan saya, tetapi tidak pernah menyesali sikap diam, atau kebisuan." Saya, Publisius, sungguh-sungguh menyadari betapa ia sering bersalah dalam perkataannya. Peribahasa Tiongkok mengatakan, perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada atau masih terasa. Hikmah dari kisah Mao Zedong adalah kita harus berhati-hati dengan ucapan atau perkataan kita. Misalnya, ejekan atau julukan-julukan yang tidak pantas. Karena tanpa kita sadari hal itu dapat mengakibatkan luka batin dan berdampak besar bagi perkembangan mental atau psikologis seseorang. Seringkali kita menganggap sepele dengan ucapan kita. Bahkan tidak sedikit dari kita yang dari pagi sampai malam, bibirnya tidak pernah berhenti berkata-kata, menggosip orang lain, mengomel, mengumpat dan sebagainya. Ketahuilah bahwa apa yang kita ucapkan menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, jadi hubungan antara ucapan dengan hati itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Dalam firman Tuhan sangat jelas dinyatakan bahwa ucapan kita akan membenarkan atau justru akan mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Apabila yang kita ucapkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kata-kata tersebut akan menjadi sia-sia dan akan merusak kehidupan kita. Tuhan merencanakan hal-hal baik dan menyediakan berkat bagi kita, dan yang menjadi tugas kita adalah mempercayai, memperkatakan, dan menaati apa yang dikatakannya dalam firman-Nya. Jika hati dan ucapan kita selaras dengan firman Tuhan, maka segala berkat akan menjadi milik kita. Oleh karena itu kita harus memelihara firman itu di dalam hati dan mulut kita bila kita menginginkan janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Oleh sebab itu berhati-hatilah, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Karena itu, jagalah dan awasilah mulut kita, karena mulut kita adalah harimau bagi kita. Jika tidak berhati-hati kita sendirilah yang akan diterkam olehnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.